Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Nah, di video kali ini gue mau ngebahas mengenai alasan Samsung adalah brand terbaik di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Nah, kenapa sih gue bilang Samsung ini adalah produk terbaik di Indonesia? Nah, teman-teman ini bisa lihat semua ini adalah produk-produk Samsung yang sudah gue pakai selama kurang lebih 3 tahunan atau 4 tahunan ke belakang. Sebenarnya gue ini adalah orang yang awalnya itu nggak suka banget pakai produknya Samsung, tapi setelah gue pakai produknya Samsung pertama kali, yaitu Samsung J7 Pro, gue langsung ketagihan. Jadi sebenarnya ini adalah gue mau menceritakan ya experience gue menggunakan produk Samsung, sehingga gue berani memberikan statement bahwasannya Samsung adalah produk terbaik di Indonesia yang gue pakai saat ini. Dimulai dari yang pertama, itu adalah J7 Pro. Gue pakai Samsung J7 Pro itu di bulan Januari tahun 2018. Gue pakai pertama kali itu adalah Samsung J7 Pro, dan itu gue pakai pada saat itu kurang lebih 2 atau 3 bulan. Dan waktu itu memang sebenarnya gue cari adalah Samsung Galaxy A5, dan waktu itu juga kondisinya A5 di pasaran itu sangat-sangat susah dicari yang barunya, dan alhasil gue beli si Samsung J7 Pro 2017 waktu itu. Samsung J7 Pro 2017 yang gue beli di tahun 2018 di bulan Januari. Kemudian setelah itu gue berganti Samsung A7 Samsung A7 2017 itu posisinya memang gua upgrade, ya hitungannya upgrade dari J7 Pro ke A7 2017, meskipun si A7 itu keluarnya lebih dulu dibanding si J7 Pro. Nah, setelah gua itu ganti ke A7 itu gua pakai kurang lebih sekitar 1 bulan atau 2 bulan, gua langsung ke S7 ya, bukan S7 Edge tapi S7 yang biasa. Itu waktu itu gue tuker tambah ke seri S7 aja, bukan S7 yang Edge. Kemudian si S7 Edge-nya, S7 biasanya itu gue jual dan gue ganti ke seri S7 Edge ini. Ini adalah flagship pertama gue untuk handphone Samsung. Ini adalah flagship pertama gue untuk si Samsung yang gue pakai ya, produk-produknya ini S7 Edge. Kemudian dari S7 Edge gue ganti ke S8. Kebetulan boxnya itu sudah nggak ada, tapi gue masih nyimpen casingnya. Ini adalah handphone kesekian kalinya gue pakai Samsung, yaitu seri S8. Setelah S8 itu gue pakai ya sekitar, gue lupa berapa bulan, karena gue tuh tipe orang yang sering banget gonta-ganti handphone, dan gue pakai tuh sekitar cuma 1 atau 2 bulan udah ganti, dan gue langsung ganti ke seri S8 Plus ya. Nih teman-teman lihat nih, di sini ada box S8 Plus. Ini adalah handphone Samsung flagship kedua yang ketiga yang gue pakai dari si S8. Ini S8 yang ini gue ganti ke S8 Plus. Kemudian setelah gue ganti S8 Plus, gue itu ganti ke seri S9. Kebetulan di sini S9-nya itu gue casingnya udah nggak punya. Begitupun juga yang S9 Plus juga casingnya gue juga udah nggak punya, tapi gue sempet pakai S9 dan S9 Plus. Nah, setelah S9 Plus itu gue jual, gue ganti seri ke Note 8 dulu yang gue pakai. Mana casing Note 8? Nih, ini adalah Note 8 yang gue pakai waktu itu. Nggak lama juga, kurang lebih 1 bulan gue ganti lagi pakai Note 9. Dan gue juga nggak lama langsung gue ganti lagi ke seri S10 ya. Pertama S10 Plus itu gue pakai S10 Plus, tapi gue kurang nyaman pakai S10 Plus ini karena posisinya kegedean. Terus gue beralih sekarang ke S10e. Tapi gue pernah waktu itu S10 Plus gue hilang, dan karena gue nggak ada duit, akhirnya gue pakai si Samsung Galaxy A50s. Ini casingnya masih ada. Ini Samsung Galaxy A50s. Terus setelah A50s itu gue jual, gue pernah pakai lagi ini. Ini adalah Samsung Galaxy A80 ya. Ini A80 belum lama gue pakai. Terus yang terakhir emang sekarang gue pakai adalah S10e, dan device yang gue pakai dari Samsung adalah si
Gear S3 Frontier ini. Ini semua adalah produk-produk Samsung yang gua pakai selama kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun terakhir ya. Ya enggak sih, kalau misalnya dari 2018 ya kurang lebih 2 tahunan ya, 2 tahunan gue udah pakai produknya Samsung semua. Awalnya gue nggak pernah mau pakai Samsung karena menurut gue pada saat itu Samsung adalah produk yang price to performance-nya itu nggak banget, karena mereka memberikan harga yang mahal tapi dengan fitur yang minim banget. Tapi setelah gue pakai si J7 Pro itu, gue langsung apa ya, istilahnya kayak mind blowing, dan gue langsung jatuh cinta dengan, waktu itu Samsung masih pakai Grace UX ya, Grace UX. Terus kemudian mereka ganti lagi, sekarang sudah One UI. Sebelum Grace UX itu dulu mereka pakainya adalah TouchWiz OS, terus kemudian ganti ke Grace UX, dan kemudian ganti lagi ke sekarang adalah One UI. Nah, kenapa gue bisa bilang ini Samsung adalah produk yang terbaik? Yang pertama adalah mereknya itu sendiri. Rata-rata orang Indonesia yang gue kenal, dan mereka itu adalah orang-orang yang consumable banget dengan produk-produk gadget gitu ya. Alasannya itu adalah masalah merek. Nah, Samsung ini adalah produk yang merek yang sudah sangat-sangat berpengalaman dalam membuat ponsel. Mereka pertama kali membuat ponsel itu kalau nggak salah tahun 1991. Itu adalah produk pertama mereka untuk merambah ke dunia telekomunikasi, dan karena pengalaman mereka yang sudah sangat-sangat lama di dalam dunia telekomunikasi membuat Samsung itu memiliki tempat di hati setiap konsumennya Samsung ya, customernya Samsung. Dan ya memang gue akui dari mereknya itu kita bisa percaya, karena kita beli suatu produk itu bukan hanya produknya yang kita beli, tapi kita juga membeli user experience, kita juga membeli pelayanan dari suatu produk yang kita beli. Contohnya ini adalah ya, ini Samsung ini, mereka itu mereknya itu sudah mendunia dan sudah berpengalaman mengenai produk-produk smartphone mereka. Iya, itu dia salah satunya adalah merek. Kemudian yang bikin gue itu seneng lagi dengan Samsung adalah user experience mengenai after sales-nya mereka atau layanan purna jualnya mereka. Dimana beberapa kali gue mengalami kerusakan pada handphone gue seperti S7 Edge, handphone gue pernah rusak. Terus S10 itu kebetulan memang punya temen gue. Sebenarnya sih bukan rusak ya, kayak cuman ada beberapa fitur yang kita itu nggak bisa cara pakainya, kemudian kita pakai dan akhirnya bingung. Itu gue bawa ke service center, dan ada juga memang kondisinya ada yang rusak, dan itu pelayanan untuk perbaikannya maksimal yang pernah gue alamin itu adalah 3 hari. Dan selama 3 hari itu handphone gue sudah diperbaiki dan dengan kondisi yang sangat-sangat bagus, 100%. Itu kayak handphone gue jadi kayak handphone baru, walaupun itu bukan handphone baru, tapi bener-bener pelayanannya itu luar biasa banget. Dan paling cepet yang pernah gue alamin itu untuk penggantian LCD di service center besar Samsung itu kurang lebih 2 jam. Waktu itu gue tinggal handphonenya, terus kemudian gue pergi makan siang, dan langsung ditelepon 2 jam kemudian dari Samsung service center itu, kebetulan yang ada di MOI itu loh, telepon gue dan bilang ini handphonenya sudah jadi. Dan gue itu langsung amazing banget, ini gila pengerjaannya cepet banget. Terus kemudian mereka memberikan pelayanan yang terbaik buat customernya mereka. Dan ya sekarang ini yang teman-teman lihat ya, video gue ini direkam menggunakan Samsung Galaxy S10e ya. Ini kualitas video dari Samsung S10e, dimana menurut gue videonya ini gue rekam di resolusi Full HD ya, tapi gue convert pada saat gue upload ke YouTube ke maksimal 720 aja karena mengingat space dan keterbatasan internet ya. Jadi untuk menghemat kuota gue upload di 720 aja. Itu untuk masalah user experience. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah mengenai One UI itu sendiri. Pengguna Samsung ya, khususnya pengguna Samsung yang sudah lama banget, itu mereka nggak ada yang bilang One UI itu jelek. One UI itu adalah salah satu user interface yang menurut gue itu paling enak dan paling nyaman dipakai. Kenapa? Karena user interface-nya itu sangat-sangat simple. Ya sorry nih ya, gue nggak bisa menunjukkan ke teman-teman karena kebetulan handphone yang gue pakai ini sekarang untuk ngerekam si S10e-nya ini. Si user interface-nya itu benar-benar memberikan pengalaman yang
luar biasa gampang, mudah kita pakai si S10 si user interface-nya itu. Kita mau cari aplikasi itu gampang, kita mau ngebersihin case, kita mau ngebersihin storage, kita mau maintenance handphone kita, itu semua gampang. Dan bahkan dari Samsung itu ada satu aplikasi yang bisa ngebantu kita tanpa kita harus ke service center, yaitu adalah Smart Tutor. Di Smart Tutor itu, pada saat kita memberikan suatu pertanyaan di Smart Tutor, nanti kita bisa menghubungi ke service center ataupun dihubungi dari service center mengenai permasalahan yang ada di handphone kita, dan mereka akan mendirect langsung kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri dan dibantu oleh si teknisi yang berpengalaman dari Smart Tutor tersebut. Dan itu menurut gue memang gila banget, dan cuman kayaknya sih menurut gue cuman di Samsung aja yang punya fitur seperti itu. Karena sebelum gue pakai Samsung, gue pernah pakai Huawei, gue pernah pakai Sony, gue pernah pakai LG, gue pernah pakai Lenovo, gue pernah pakai Nokia. Itu belum ada yang bisa seperti itu. Karena ya memang gue belum menemukan hal itu, dimana menurut gue itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa banget. Terus kemudian selain masalah user interface, hal yang bikin gue seneng lagi sama Samsung adalah yaitu pengalaman dalam menggunakan Samsung itu sendiri. Mulai dari service center, terus kemudian user interface-nya mereka, terus user experience-nya mereka. Itu menurut gue sangat nyaman. Ini bukannya gue itu membela Samsung atau seperti apa ya, tapi karena memang gue merasakan pengalaman itu sendiri. Gue sempet pernah pakai iPhone X, gue pernah sempet juga pakai iPhone 4S dulu, dan gue nggak bisa senyaman menggunakan Samsung. Dan yang terakhir sekarang gue pakai adalah S10e, dimana kalau misalnya seandainya gue nanti akan ganti handphone lagi, kemungkinan besar gue akan ganti Samsung. Memang sih ada beberapa kekurangan yang gue rasakan di flagship-flagshipnya Samsung, terutama adalah masalah baterai, dimana kalau kita pakai flagshipnya Samsung itu baterainya nggak kuat seharian. Beda sama gue pakai Huawei dulu. Gue pernah pakai Huawei, di sini yang gue punya adalah gue pernah pakai Huawei P30, terus gue pernah pakai Huawei Nova 5T, dan gue pernah pakai Huawei Mate 20 Pro juga. Mate 20 Pro itu casingnya udah nggak ada, gue nggak tahu kemana. Kayaknya sih ada, cuman gue nyarinya nggak ketemu. Memang di Huawei ini adalah masalah baterai itu luar biasa banget. Gua mau tidur di jam 10 malam, itu baterainya masih sisa di 30%, padahal gua cabutnya itu di jam 6 pagi. Tapi kalau misalnya memang di Samsung, gua akuin untuk masalah baterai Samsung ini agak boros banget. Karena di Samsung itu kan untuk flagship-flagshipnya ada beberapa pilihan pengaturan layar ya, dimana ada yang layarnya itu HD aja, terus Full HD, dan ada yang layarnya 2K. Karena gua adalah orang yang suka banget sama gadget, sebenarnya suka banget sama Samsung, suka sama banget sama handphone maksudnya. Gua itu set layarnya di maksimal, resolusi maksimal di 2K, khususnya waktu itu di Samsung Galaxy S10 Plus, di S8 Plus, di S9, mana S9 nggak ada, S8, Note 8, di Note 9, ya ini casing Note 9, itu semua gua set ke resolusi maksimal di 2K. Di A50s nggak ada settingan seperti itu, di A80 juga nggak ada, dia maksimal mentok di Full HD aja. Yang ada di S8 Plus, terus ya tadi Note 8, Note 9, dan S10 Plus itu ada settingan layar maksimal sampai ke 2K. Dan itu gua bukan dipaksa sih, gue pakai resolusi yang paling tinggi. Dan ya ini adalah produk-produk Samsung yang gue pakai. Ini juga Gear S3 Frontier gue pakai itu sekitar 3 bulan terakhir. Gue pernah pakai Gear S3 Frontier itu tahun 2019, terus kemudian gue jual karena waktu itu Gear S3 Frontier gue bukan yang resmi. Akhirnya gue jual dan gue coba ganti pakai smartwatch yang lain, tapi gue nggak bisa senyaman pakai Galaxy S3 Frontier ini. Terus gue jual, gue ganti Galaxy S3 Classic, dan si S3 Classic-nya gue jual lagi, dan terakhir gue pakai Galaxy S3 Frontier ini. Dibanding yang
Galaxy Watch itu gue sebenarnya pengen pakai Galaxy Watch karena harganya sekarang masih tinggi untuk yang resmi ya, masih di harga 3 jutaan sampai 4 jutaan, itu harganya masih tinggi. Gue masih mikir-mikir untuk beli itu, dan sekarang gue masih pakai yang S10 Frontier. Ini gue beli harganya cuma 1,9 juta. Ini S10e gue beli waktu itu harga 5,5 juta. S10 Plus gue beli di harga itu 6,8. S8 Plus ini waktu itu gue beli 5 juta. S7 Edge gue beli 3,3 juta. Dan ini adalah power bank. Sebenarnya power bank ini adalah gratisan. Dulu gue pernah pakai Galaxy Note 5 juga. Waktu itu pre-order dapetnya adalah wireless charger dan si power bank. Gue gak tahu wireless chargernya udah kemana. Yang sekarang masih tersisa adalah si ini dia, power bank aja. Ini kapasitasnya 8000 mAh, tapi memang sudah hilang. Jadi gue jarang pakai si power bank ini, karena kalau misalnya gue pergi keluar kota ataupun kayak kemarin gue ke Singapura, ke Malaysia, naik pesawat, dan karena ini nggak ada keterangan berapa mAh-nya, ini nggak boleh dibawa waktu itu. Dan alhasil waktu itu gue titipin dan gue ambil pas gue balik. Udah itu. Terus apa lagi ya? Ya memang user interface-nya Samsung itu luar biasa banget ya. Jadi gue memang kalau bisa dibilang fanboy, ya mungkin fanboy, karena gue punya banyak banget casingnya Samsung gitu loh. Ini S8, Note 8, S10e, S8 Plus, apalagi nih. Ini Note 8, casingnya Note 8, S8 Plus, Note 8, Note 9, A50s, A80. Ini casing Huawei. Ini Note 8 lagi. Ini casing S8 Plus, S10e, S8, Note 8, dan ini casing S10 biasa. Gue pernah pakai S10 biasa, bukan yang seri Plus maupun yang 10e. Gue pernah pakai yang S10 biasa. Dan ini ada beberapa kardus lagi S10 Plus. Ya, karena beberapa orang di rumah gue, dan kebetulan juga cewek gue juga dia pakai Note 10 sekarang ya. Dia pakai Note 10, awalnya pakai S10 Plus. Sekarang dia udah pakai Note 10. Gue nggak begitu suka handphone yang besar-besar ya. Jadi gue masih stay di Samsung Galaxy S10e ini yang gue pakai sekarang. Dan ada satu fitur yang menurut gue itu killer banget di Samsung ya, khususnya di flexi-flexinya Samsung, yaitu adalah Samsung DeX, dimana kita bisa merubah handphone kita menjadi tampilannya itu seperti komputer kalau misalnya kita colokin ke TV menggunakan kabel HDMI dan kita colokin ke power charger gitu, atau kita bisa langsung konekin ke PC Windows menggunakan kabel data aja, itu langsung bisa keluar mode DeX-nya. Dan di mode DeX itu bener-bener experience-nya kita pakai handphone-nya itu seperti pakai komputer gitu loh. Ada tombol menunya, ada tombol startnya, ada bisa klik kanan, bisa copy and paste dan bla 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 macam-macam ya. Kita kayak pakai aja handphone itu kayak kita pakai komputer gitu. Dan itu benar-benar luar biasa banget di handphone sekecil ini, tapi kita bisa punya user experience sebesar itu gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu aja cerita gue, curhat gue mengenai si Samsung, produk-produk Samsung ini. Buat teman-teman kalau misalnya emang suka sama video gue kayak gini, tolong di like videonya dan disebarkan ke teman-teman kalian, karena gue setelah ini mau bikin video alasan kenapa Nokia menjadi produk terbaik pada masanya. Oke, mungkin segitu aja video gue. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.